Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kembali lagi dengan saya, Ina Melati Indartoyo. Kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik tentang analisis digital brand. Seperti yang kita ketahui dan sudah kita bahas di topik yang sebelumnya, bahwa saat ini, di era digital saat ini, data merupakan suatu hal yang penting karena salah satu tujuan atau salah satu manfaat dari mengelola dan menganalisis data dari history-history pelanggan yang terdahulu, salah satu manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan adalah perusahaan bisa menganalisis persepsi dari merek yang dimilikinya di benak pelanggan. Uh, dengan melakukan digital brand analysis, maka perusahaan maupun pemasar akan mampu untuk memahami kira-kira konten seperti apa yang paling tepat bagi konsumen dan konten-konten ataupun materi-materi promosi seperti apa yang paling diminati oleh target konsumen kita. Dan yang kedua adalah kita juga bisa mengetahui dari konten yang paling menarik bagi konsumen kita. Selanjutnya kita bisa uh, lebih membangun engagement yang lebih kuat kepada dari konsumen, sehingga konsumen akan bisa merasa lebih dekat dengan merek kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita bisa menganalisis brand kita, berarti kita juga salah satu hal yang harus kita lakukan dan kemudian hasilnya akan bisa menjadi satu insight yang informatif bagi perusahaan adalah terkait merek dari competitors. Bagaimana bagaimana konsumen kita memandang merek dari pesaing. Dan kemudian apa saja hal-hal yang kira-kira sama yang dimiliki antara perusahaan kita, antara merek kita maupun merek pesaing lain. Dan yang terakhir adalah kira-kira bagaimanakah posisi merek kita di benak pelanggan? Apakah brand kita ataupun merek kita merupakan top of mind di benak pelanggan, sehingga ketika pelanggan berada di dalam proses mengevaluasi merek, setelah pelanggan sebelumnya berada pada proses mencari informasi dalam proses pengambilan keputusan pelanggan, apakah merek kita termasuk yang dievaluasi oleh konsumen ataupun pelanggan, sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan dengan adanya konten yang discoverable dan juga konten promosi yang memiliki engagement yang baik dan mendalam kepada konsumen, pada akhirnya konsumen tidak hanya menjadikan merek kita sebagai pertimbangan ataupun option, tapi pada akhirnya konsumen ataupun pelanggan menjadikan merek kita sebagai top of mind. Lalu, komponen-komponen apa saja yang perlu diketahui oleh pemasar dalam melakukan analisis terhadap brand atau mereknya? Yang pertama adalah brand share, dan yang kedua adalah brand audience, dan yang terakhir adalah brand consumer alignment. Saya akan menjelaskan masing-masing dari komponen-komponen tersebut pada slide berikutnya. Komponen yang pertama adalah brand share. Brand share adalah bagaimana ketika perusahaan maupun pemasar mengukur dampak dari perhatian konsumen terhadap pemilihan sebuah merek. Dalam hal ini, perhatian konsumen terhadap sebuah merek menjadi sebuah hal yang penting dalam proses pemilihan sebuah merek. Jadi ketika konsumen sudah memiliki sebuah attention atau perhatian yang cukup besar terhadap sebuah merek, maka konsumen akan membicarakan atau akan sharing terkait banyak hal yang related, informasi-informasi yang related terhadap produk tersebut. Maka pada saat itu perusahaan perlu untuk bisa melengkapi informasi-informasi yang dimiliki oleh konsumen, sehingga pada akhirnya konsumen akan memiliki preferensi yang kuat terhadap merek tersebut. Lalu bagaimana cara mengukur brand share? Atau dalam hal ini lebih spesifik lagi, bagaimana cara mengukur attention konsumen terhadap sebuah
merek yang diminatinya. Dimensi yang pertama adalah share of voice, dimensi yang kedua adalah share of audience, dan yang terakhir adalah search of search. Ini adalah dimensi-dimensi yang bisa digunakan untuk mengukur perhatian konsumen terhadap sebuah brand. Lalu bagaimana caranya kita atau pemasar bisa mengukur attention konsumen ataupun orang-orang terhadap merek kita? Salah satunya yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan dimensi share of voice. Share of voice sendiri merupakan hal-hal yang didiskusikan oleh orang-orang terkait dengan merek kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengukur brand share dengan menggunakan share of voice? Rumusnya adalah total diskusi-diskusi terkait dari produk kita ataupun merek kita dibandingkan atau dibagi dengan total diskusi keseluruhan terkait kategori di mana merek kita berada. Dan di dimensi yang ketiga, terkait bagaimana cara mengukur brand share, pemasar bisa menggunakan dimensi share of search. Maaf, maksud saya di dimensi yang kedua. Share of search sendiri adalah merupakan kira-kira apa ya yang diinginkan oleh orang-orang. Apa yang sedang diminati ataupun apa yang sebenarnya secara lebih spesifik lagi adalah apa yang ingin dilakukan oleh seseorang atau konsumen ataupun seorang individu. Sehingga formula atau rumus dari share of search adalah total dari pencarian terkait dengan produk kita dibagi dengan total pencarian pada kategori di mana produk kita berada. Dimensi ketiga, untuk brand share, bagaimana caranya kita bisa mengukur brand share, juga bisa dengan menggunakan dimensi share of audience. Share of audience ini sendiri merupakan siapa sebenarnya audience kita. Jadi, audience yang dimaksudkan belum tentu adalah konsumen atau pelanggan kita. Tapi total potensial audience yang kemungkinan besar memang akan menjadi konsumen kita. Lalu kemudian, bagaimana caranya kita bisa memiliki bagaimana program pemasaran kita bisa menggapai audiens tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya atau bagaimana exposure dari program pemasaran kita ataupun program promosi kita bisa menggapai audiens kita. Bagaimana caranya? Rumus dari share of audience adalah total audience dari brand kita yang memang secara sengaja, audiens yang dimaksud adalah memang yang sengaja mencari informasi sebanyak mungkin terkait brand kita, karena bisa jadi konsumen tersebut sudah memiliki preferensi yang cukup baik atau memang sudah memiliki preferensi yang kuat dengan produk kita. Dibagi dengan total audience for companies within category atau audience dalam hal ini lebih simpelnya adalah audience dari kompetitor di semua kompetitor pada kategori brand tersebut. Selanjutnya komponen yang kedua dalam proses menganalisis sebuah merek digital, lebih spesifik lagi adalah brand audience. Nah, kira-kira ada 3 dimensi utama dalam mengukur brand audience. Yang pertama adalah total audience reach, yang kedua adalah total audience attention, dan yang ketiga adalah total audience engagement. Brand audience sendiri merupakan total audience yang kemungkinan besar pemasar ingin menargetkan. Jadi kira-kira target audience yang ingin disasar oleh pemasar. Pengukuran brand audience dengan menggunakan dimensi total audience reach, salah satunya bisa dengan menggunakan followers yang mengikuti akun sosial media kita. Dimensi yang kedua yang bisa digunakan untuk mengukur brand audience sebagai salah satu komponen dalam menganalisis brand kita adalah dengan mengukur total audience attention.
Nah, salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur total audience attention. Cara yang ketiga, atau dimensi yang ketiga dari pengukuran brand audience sebagai salah satu komponen untuk menganalisis brand digital adalah dengan menghitung engagement atau keterlibatan dari total audience. Dalam hal ini, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan mengukur dan juga memonitor total audience dari bagaimana keterlibatan mereka terhadap brand kita.